Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha la yubghidul fahishal badi'a. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah benci terhadap orang yang lisannya kotor dan kasar. Allah nggak suka sama orang yang lisannya kotor dan kasar. Kotor, suka berkata keji, menghina orang lain. Kasar, suka nyakitin hati orang lain. Teriak-teriak, ya, merendahkan orang lain, menjembelkan orang lain, dan seterusnya. Allah nggak suka sama orang yang begini. Di dalam hadis yang lain yang lebih lengkap redaksinya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Tidak ada. Nabi menjelaskan nanti di hari kiamat di timbangan seorang mukmin yang paling berat itu adalah akhlak yang baik. Akhlak baik itu setelah saya terangkan yang lalu, waktu itu saya menjelaskannya ada 3 ya. Malam ini saya mau tambahin 1 lagi ya. Yang pertama, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ini yang paling susah. Kita sabar, tapi naik level lagi, tetap berbuat baik kepada orang yang nggak suka sama kita. Masya Allah. Lihat, ketika Nabi SAW menawarkan Islam ke Taif, penduduk Taif, apa bahasanya itu kalau Nabi saya lupa lagi, diiring-iring itu apa bahasanya? Nabi dikelilingi sama anak kecil terus dihina-hina, itu dia apa? Diarak. Nabi waktu udah menawarkan Islam ke Taif itu diarak sambil dilempari batu kakinya sampai Nabi SAW kakinya berdarah. Istirahat di kebun anggur, seseorang di pinggiran kota Taif situ didatangi malaikat. Kalau saya nggak salah ingat, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah SAW, saya kenal dengan malaikat penjaga gunung ini yang besar, ada 2. Kalau engkau ingin, aku akan perintahkan temanku ini yang menjaga gunung ini menimpahkan gunung di atas kota Taif. Kalau bapak digituin, terima nggak pak? Lagi disakiti, ya, di pojokan, datang tawaran, ngebales musuh kita, terima nggak pak? Gas, itu kita. Kalau Nabi SAW, jangan. Saya sangat berharap keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Apa ini bahasanya? Bisa jadi Allah takdirkan orang-orang sekarang tidak beriman, tapi sangat mungkin Allah takdirkan keturunan mereka nanti beriman.
Subhanallah. Ini salah satu contoh langsung dari Nabi membalas keburukan orang dengan kebaikan. Makanya saya ajarin anak-anak saya, anak didik saya, kalau dihina sama orang jangan dibalas. Ucapkan Alhamdulillah. Hati lebih tenang, Pak. Alhamdulillah. Memang hanya Allah yang berhak dipuji. Siapa saya sehingga saya mengharapkan dipuji oleh orang lain? Tidak. Ya, kita dihina, alhamdulillah. Memang hanya Allah yang berhak dipuji. Yang kedua, membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Ini yang normal pada umumnya manusia. Kita berlaku sopan kepada orang yang sopan ke kita. Kita berlaku santun kepada orang yang santun ke kita. Ini normal. Ya. Nah, yang ketiga, biasanya saya bilang yang terakhir, tapi malam ini saya mau nambahin satu lagi akhlak yang terpuji. Yang ketiga apa? Tidak mengganggu orang lain. Nampaknya sederhana, remeh, tapi jarang orang bisa menahan diri tidak mengganggu orang lain. Betul nggak, Pak? Nah, Bapak baca konten apa, postingan apa yang bikin greget, pengen komentar, iya nggak? Ya, tahan diri, Pak, tahan diri. Tanpa disadari, beberapa ibadah seseorang bisa mengganggu orang lain tanpa dia sadari. Makanya kita harus punya prinsip, jangan sampai kita niatnya baik, ya, niatnya ibadah, tapi ada yang kita rugikan. Apa nih yang saya maksud? Misal nanti datang bulan Ramadan. Biasanya tradisi di daerah kita kalau setelah tarawih ada apa, Pak? Mimikran, bahasa sininya ya. Mimikran. Apa itu mimikran? Tadarus, tapi pakai speaker. Corongnya tuh keluar, tawa itu. Nah, yang kita mau evaluasi, ya kan kalau kita mau kehidupannya selalu ada perbaikan, kan ada evaluasi, Pak ya. Evaluasi kalau sudah jam 10 ke atas, wayahnya orang istirahat, Pak ya. Nah, kalau enggak mau matiin mic-nya, ya ngaji sendiri, ya minimal speaker dalam. Bener nggak, Pak? Minimal speaker dalam. Ini speaker dalam, Pak ya? Ya, kalau ngaji harus pakai mic. Seandainya ngaji harus pakai mic, monggo silakan. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kita bicara logika aja, Pak. Jam 10 ke atas itu ibu-ibu pada mau istirahat, nanti bangun jam 2:30 nyiapin sahur. Ya nggak? Butuh istirahat. Bisa jadi tetangga kita ada yang masih bayi, ada yang lagi sakit, ada yang baru pulang kerja, shift siang. Iya nggak, Pak? Nah, ya kita evaluasi, tidak saling menyalahkan. Evaluasi. Kira-kira kalau kita ibadah tapi mengganggu orang lain, gimana nih solusinya? Kan gitu, Pak ya? Ya, subhanallah. Jadi yang ketiga tadi apa, Pak? Tidak mengganggu orang lain. Polisi tidur ganggu nggak, Pak? Musyawarahin aja lah. Musyawarahin sendiri. Putusin sendiri. Rokok ganggu nggak, Pak? Evaluasi aja sendiri, Pak. Nah, yang keempat ini saya mau nambahin, termasuk akhlak terpuji yang paling Allah cintai adalah menyebarkan manfaat kepada orang lain. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Makanya respect buat panitia pengajian, ya, subhanallah. Manfaatnya luar biasa tersebar. Ya mungkin dengan sebab
bikin poster dengan sebab menyebarkan informasi tentang kajian, berapa banyak orang mendapat hidayah dengan sebab mereka. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan para penyelenggara kajian-kajian. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW lanjutannya ya. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'a. Dan sesungguhnya Allah sangat benci terhadap orang yang mulutnya itu kotor dan kasar. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Allah nggak suka. Ya kalau mau dibahasakan sederhana bahasa kita ya, toksik itu bukan karakter mukmin. Orang-orang yang toksik, ucapannya nggak bisa dijaga. Na'udzubillah Pak, zaman sekarang teman sendiri dipanggilnya binatang Pak. Saya aja nggak sampai hati menyontohkan di sini, saya nggak nyampe hati. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan nama binatang ini sudah jadi apa? Seperti satu kata yang harus diucapkan oleh setiap anak muda. Na'udzubillah. Saya kira teman-teman tahu ya maksudnya ya. Binatang mana yang sering disebut? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, saya ulangi ya. Toksik itu bukan karakter orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang paling hati-hati dalam berbicara. Paling menjaga lisan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Ya, manhaj nubuwah dalam berkaitan dengan lisan adalah berbicara yang baik atau diam. Itu aja pilihannya. Insya Allah selamat Pak. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya walat tafahhush." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai fuhsh dan tafahhush, yaitu yang memaksa-maksakan diri untuk berkata-kata kotor yang berlebihan. At-tafahhush. Kemudian di dalam hadis lagi yang lain, "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Ini hadis teguran buat kepala preman, ketua gangster, mafia. Nih, apa kata Nabi SAW? "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah man wada'ahu aw tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih, yaitu dia ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena manusia ini takut keburukan dia. Na'udzubillah. Jadi jangan bangga kalau jadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Ya, tetangganya, temannya, orang lain itu takutnya gara-gara apa? Keburukan dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan bangga. Kalau disegenin, orang sungkan masih bagus. Dengan sebab kebaikan kan? Tapi kalau ditakuti, orang lain menjauh dari dia, meninggalkan dia gara-gara takut keburukan dia, itu adalah orang yang paling buruk pada hari kiamat nanti di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada kan Pak, orang dengar namanya aja udah merinding, saking bengisnya dia, ya. Na'udzubillah. Ada kan? Nah, itu bukan kebanggaan. Justru itu kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sini Masya Allah Ustadz Firanda mengulang lagi hadis yang kemarin. Masih ingat hadis yang mana Pak? Orang Yahudi doakan keburukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya gini, Assalamu alaik. Gak dalamnya Pak ya. Assalamu alaik, apa artinya?
semoga engkau binasa, atau kehancuran atasmu, kematian atasmu. As-sam itu bisa juga diterjemahkan racun, Mbak, atau kebinasaan. Nabi jawab apa? Waalaikum. Nah, ingat pekan lalu judul kajiannya apa? Membalas keburukan dengan yang setimpal. Ini Nabi balas keburukan orang Yahudi. Sah di dalam syariat kita membalas keburukan orang lain dengan apa? Keburukan. Syaratnya tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas keburukan yang ditimpakan kepada kita. Makanya ketika Nabi didoakan keburukan, waalaikum, kamu yang celaka, udah selesai. Di situ ada Aisyah, cemburu lah Pak. Bapak nggak cemburu orang yang kita cintai didoakan keburukan oleh orang Yahudi ya? Ghirahnya timbul. Aisyah radhiyallahu anha sekaligus suaminya kan? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussamu wadzam. Justru kamu yang celaka, kamu yang terhina, azam ya, celaan. Atas kamulah kebinasaan dan celaan. Masya Allah, Nabi ketika itu langsung negur Aisyah, Pak. Ya Aisyah, la takuni fahisyah. Wahai Aisyah, janganlah engkau jadi wanita yang mulutnya kotor. Fahish tadi kan? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Aisyah bela diri. Ma sami'ta ma qalu? Ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar perkataan Yahudi tadi? Jawab lagi sama Nabi, awalaysa qad radattu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum. Engkau juga kan sudah dengar, saya sudah balas. Nah ini apa ini? Faedahnya apa Pak? Makanya kemarin dianjurkan memaafkan, karena biasanya kalau kita membalas keburukan orang lain, mesti nggak punya rem. Paham Pak? Kita dipukul nih sama orang, jedar. Gak bakal kita mukulnya sekali, Pak. Pasti pukul, tendang. Iya nggak? Karena lagi emosi kan. Lagi diem, nggak salah apa-apa, tiba-tiba dipukul. Wah, emosi naik, apalagi di depan orang banyak. Jarang itu yang masih tenang kemudian balesnya sama. Mesti nyari kayu apa, nyari apa. Bener nggak? Aisyah. Ya, balasnya lebih, tapi langsung ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah SAW menegur Aisyah, ucapannya begini Pak. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu melekat pada sesuatu, melainkan sesuatu tersebut akan semakin indah. Saya ulangi Pak ya. Kelembutan kalau melekat pada diri seseorang, maka orang tersebut akan semakin indah. Contoh, ada orang cantik, ya, istri yang cantik, kemudian lisannya lembut, ya, perilakunya lembut, tambah indah nggak Pak? Tambah indah. Tapi sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu ditarik oleh Allah, dicabut, orang ini udah nggak lembut lagi, maka dari sudut pandang manapun akan buruk orang ini. Orang ganteng, tapi lisannya nyelekit. Kalau ngomong mesti ngerendahin orang lain. Dipandangnya enak nggak Pak? Seganteng apapun, kalau lisannya jelek, gak ada yang mau temenan sama dia, ya nggak? Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW besok ini tadi udah saya bacakan ya. Riwayat yang lain, Aisyah jawabnya itu panjang lagi Pak. Ya, saya bacain ya jawabnya Aisyah ketika orang Yahudi mendoakan keburukan untuk Rasulullah SAW. Aisyah jawabnya gini Pak. Alaikumussamu wa ghadabullahi wa la'natuhu
ya ikhwatal qiradati wal khanazir. Panjang nggak Pak? Saya terjemahin ya. Ya, terjemahnya begini Pak. Aisyah doain orang Yahudi, balas celaan Yahudi kepada Rasulullah SAW. Semoga kalian yang cepat mati, kemurkaan Allah atas kalian, laknat Allah atas kalian, wahai saudara-saudara monyet dan babi. Parah nggak Pak? Itu Aisyah yang balas Pak ya. Ini hadisnya riwayat Ishaq bin Ruwahai di dalam musnadnya. Padahal yang diucapkan Aisyah ini semuanya ada dalilnya, sesuai kebenaran. Allah dan Rasulnya yang menetapkan bahwa Yahudi itu celaka, Yahudi itu dapat murka Allah, Yahudi itu dilaknat Allah, dan Yahudi itu saudara monyet dan babi. Monyet apa kera Pak? Ya apa aja lah ya. Nih yang pertama, mana dalilnya orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Al-Maidah ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel lewat lisannya Nabi Daud, lewat lisannya Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu dengan sebab orang-orang kafir tersebut bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah sampai melampaui batas. Ya, na'udzubillah min dzalik. Masih ingat kisahnya kenapa orang Yahudi dirubah jadi kera, jadi babi? Hah? Tahu Pak? Melanggar hari Sabtu. Jadi di masa Nabi Musa, Bani Israel itu tinggal di tepi pantai. Kalau tinggalnya di pantai, profesinya apa Pak? Arsitektur? Gak mungkin. Nelayan Pak, carinya ikan. Nah ini kita bicara syariat para nabi berbeda-beda ya. Di masa itu, di antara syariatnya yang dibawa oleh Nabi Musa adalah di hari Sabtu belas gak boleh nyari ikan sama sekali. Nah ini kita gak kuat kayaknya jadi umatnya Nabi Musa ini. Ya, gak kuat Pak. Alhamdulillah di masa kita apa? Jam 11 istirahat, habis sholat Jumat boleh cari maisha lagi? Silakan. Fa idza qudiyatis sholatu tashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah yang bilang, apabila salat Jumat sudah kelar, sudah selesai, tashiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Allah yang bilang. Masya Allah, syariatnya Nabi Muhammad ini sudah dimudahkan. Nah, di zaman Nabi Musa, pokoknya full hari Sabtu itu nggak boleh cari ikan sama sekali. Ujiannya Pak, di hari Sabtu ikan itu melimpah. Sampai di pantai itu tinggal nyerok aja Pak. Nggak usah berlayar ke tengah, nggak usah. Tapi selain hari Sabtu, susah nyari ikan Pak. Nah itu kan ujian. Ya, kita hidup itu diuji Pak, diuji. Kalau kita seneng yang cepet dapat duitnya, lahan basah banyak, riswah, iya nggak, nyogok segala macam kan. Kemarin saya habis ngajar ngaji di rumah ini jamaah saya, pas mau pulang di terasnya itu di atas temboknya ada sabun pencuci piring, ada yang naruh, terus di situ ada poster caleg. Ustadz gimana nih Ustadz? Ya riswa ar-rasi wal murtashi finnar. Ada yang bikin konten di YouTube tuh, kata ustadznya, sogok itu nggak berdosa, suap itu nggak berdosa, tapi langsung neraka. Ya kan, ar-rasi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok di neraka.
Ya itu ya biasalah mainin bahasa aja. Kalau ada yang nanya suap itu dosa nggak? Ya kalau ngelihat hadis nggak ada tulisan dosanya, tapi langsung neraka. La ilaha illallah. Saya bilang itu kan udah ditaruh sini, dibuang juga mubazir kan? Kasih aja sama yang membutuhkan. Saya bilang, ya Pak Satpam kayak siapa kayak kasih. Saya goda tuh orangnya. Ini sabun mas. Kalau yang ditaruh kunci mobil gimana ini? Kalau yang ditaruh kunci motor gimana ini? Nah, itu ujian Pak, ujian. Kemarin kita sudah cerita di sini kan, ketika orang menjaga diri dari yang syubhat, Allah akan berkahi usianya, Allah berkahi kehidupannya. Cerita tentang apa itu Pak? Nah, seseorang yang beli sebidang tanah. Kemudian si pembeli ini nemu apa? Emas. Ya, nemu guci, di dalam guci ada emas. Ya kalau kita mah, wis cup-cupan aja nih. Ya, alhamdulillah nih, harta karun. Yang penting dizakatin 20% gitu ya. Lihat, dia hati-hati Pak. Saya nggak mau menikmati yang bukan hak saya. Hidup kita itu cuma sementara doang. Rugi kalau kita menikmati yang bukan haknya. Dikasih, dikembalikan ke si penjual. Penjualnya juga sama. Saya nggak mau menikmati yang bukan hak saya. Ribut itu. Ributnya apa Pak? Nggak mau menerima emas tadi. Ini kalau terjadi zaman sekarang, Bapak datang, di sini buat saya aja, kamu nggak mau. Itu kita ya. Saya sampai ingat masa dulu. Masya Allah ya. Kadang-kadang Allah menghibur kita Pak. Allah menghibur kita. Gimana bentuk hiburannya? Ya saya share di sini lah biar sama-sama terhibur. Jadi saya waktu itu privat ngajarin seorang anak jamaah saya, privat Kitabut Tauhid. Nah, saya dari rumah itu sering ke masjid itu. Nah di situ yang imam teman saya Pak. Mungkin karena merasa sungkan sama saya, dia nawarin ke saya, Ustadz nanti Isya antum aja yang imam ya. Saya bilang antum aja Ustadz, antum mukim. Anda bukan orang sini. Nah, itu kita lagi los-losan, udah kamu aja gitu ya. Datang Ustadz yang lebih senior maju Pak. Masya Allah. Anda dalam hati ya Allah gini. Tapi hiburannya apa Pak? Masya Allah, kadang-kadang Allah itu ingin menghibur kita dengan kejadian seperti itu ya, subhanallah. Satu sisi dia ingin menghormati saya, sisi yang lain saya juga ingin menempatkan kedudukan dia sesuai kedudukannya, subhanallah. Jadi faedahnya apa Pak? Hidup ini hanya sebentar, jangan serakah, hati-hati. Jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam kehidupan kita, sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Kembali ke orang Yahudi tadi ya. Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Jangan sampai kita mirip sama orang Yahudi. Kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Apa ini Pak? Diam dari kemungkaran. Kemungkaran yang kelihatan di depan mata kita Pak, wajib kita ingkarin. Apalagi Bapak selaku RT di situ, selaku RW, punya wewenang kan? Kalau ada kemungkaran di daerahnya, wajib Bapak mengingkari. Kalau nggak mengingkari, na'udzubillah, mirip seperti orang Yahudi. Na'udzubillah, dengan sebab tidak mengingkari kemungkaran, mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat itu apa sih Pak? Iblis kan dilaknat sama Allah kan? Apa makna laknat? Jauh dari rahmat Allah. Ya, ba'id min rahmatillah, jauh. So, udah berapa Pak? Laknat. Terus ghadab. Ya, orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, buka tafsir yang dimaksud al-maghdub alaihim siapa di situ? Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Tahu kebenaran tapi
tidak diambil kebenarannya. Berarti menolak kebenaran mirip seperti orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW bukan atas kebodohannya, bukan. Justru di atas ilmu. Surah Al-Baqarah kan? Juz 2 itu halaman juz 2 halaman kedua itu. Pojok kanan atas. Ayatnya nggak tahu saya ayat berapa. Surah Al-Baqarah, Pak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab, siapa ini? Yahudi Nasrani. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak mereka. Jadi orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir di atas ilmu, Pak. Kenapa mereka nggak beriman? Fanatik, kecewa Nabi terakhir bukan dari golongan Bani Israel. Nggak ngaca mereka itu. Berapa Nabi yang mereka bunuh, ya, masih mengharapkan Nabi terakhir dari golongan mereka, ya, na'udzubillah mereka. Yang nggak evaluasi. Adapun yang tadi apa, Pak? Laknat, murka, apa lagi? Kera, babi. Surah Al-Baqarah ayat 65. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Di situ diakui, di dalam Al-Qur'an jelas, di dalam hadis jelas, nggak bisa ditakwil. Betul-betul manusia itu jadi kera. Nanti buka lagi Al-Maidah ayat 60, Pak. Apa kata Allah? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah jadikan sebagian mereka jadi kera, sebagian mereka jadi babi. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini bisa buat bantahan, Pak. Teori Darwin masih ingat? Nenek moyang manusia apa, Pak? Kata Darwin. Ya. Kalau kita, keyakinan kita, siapa kakek moyang kita? Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia dari awal sudah sempurna, sudah cerdas. Adam sama malaikat lebih cerdas mana, Pak? Adam. Lihat Al-Baqarah ayat 32 apa 33, coba dilihat. Malaikat disuruh nyebutin nama-nama, nggak tahu kan? Nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, Maha suci engkau, kami tidak mengetahui suatu ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Nabi Adam suruh nyebutin, bisa sebutin. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqalu, dan seterusnya, ya. Jadi keyakinan orang Islam, manusia itu Allah ciptakan dari awal sudah cerdas, sudah sempurna. Berarti ada nggak manusia primitif? Ke situ lagi, ya. Zaman batu, itu megalitikum, paleojavanicus, apa itulah. Waktu SMA itu saya udah lupa. Homo solensis, segala macam, Homo sapien. Masih ingat gak, Bapak? Nah, itu bertentangan dengan keyakinan kita, kan? Ya, subhanallah. Nah, itu terus kalau mereka masih ngeyel, ngotot, ini ada buktinya fosilnya ini manusia kera. Nah, bawakan ayat ini, Pak. Betul, dulu ada manusia kera. Manusia yang Allah kutuk jadi kera. Mereka belum nemu manusia babi, Pak. Nih, kalau mereka nemuin fosilnya, jangan-jangan mereka punya teori baru. Nenek moyang manusia adalah belum nemu ini. Ini Allah yang nerangin loh. Ya, Bani Israel sebagian diubah jadi kera, sebagian diubah jadi babi. Kemarin saya ngisi pengajian, materinya ini, yang hadir ibu-ibu, Pak. Masya Allah, out of the box ini, pertanyaan ibu-ibu itu, ya. Apa yang ditanya? Ustadz, kalau zaman sekarang ada nggak yang dikutuk jadi kera, jadi babi? Ada nggak, Pak? Saya bilang zaman sekarang lebih parah, Bu. Justru jasadnya manusia
bentuknya manis, tapi hatinya itu hati kera, hati babi, Pak. Kenapa? Kalau kera, serakah, dia makan yang ada di situ doang, Pak. Kenyang, mulutnya penuh, pergi. Iya nggak, Pak? Tapi manusia kalau udah serakah, Pak, semen dimakan, aspal dimakan, timah dimakan, apalagi, Pak? Batu bara, minyak bumi, semua dimakan. La ilaha illallah. Serakahnya itu merugikan satu wilayah, bahkan satu negara, bahkan berapa keturunan. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Lebih parah dari kera kan? Lebih parah dari babi kan? Ya, subhanallah. Makanya ada lawakan nih, Pak. Ya, di suatu daerah lah ya. Saya ngeri kalau nyebutin daerahnya ini. Jalannya itu rusak, Pak. Jalannya rusak, ada yang bilang, ini jalan yang bikin rusak ini mobil-mobil besar. Ada ustadz nyeletuk. Kata ustadz ini, salah antum. Ini jalan cepat rusak bukan karena mobil besar, karena mobil-mobil kecil. Mobil Mercy, mobil, loh kok bisa? Tahu arah pikirannya kemana? Anggarannya berapa, yang dianggarin semen kelas apa, yang dibeliin semen yang murahan, ya, besi, ya apa segala macam. Paham maksud saya, Pak? Jadi yang ngerusak itu bukan mobil besar, siapa, Pak? Mobil-mobil kecil itu. Ya, la ilaha illallah. Ala kulli hal, ya. Itulah manusia kalau sudah jauh dari agama, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, mana tadi? Kita dianjurkan bicara yang baik. Tadi Aisyah padahal membalas Yahudi sesuai dalil nggak, Pak? Ada semua dalilnya kan? Tetap ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini apa? Membalas celaan orang kafir aja nggak boleh berlebihan. Berarti kalau kita sengaja menghina orang kafir boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kemarin itu ada saya dengar ceramah salah satu dai, ya, dainya siapa? Cari sendirilah. Ya, nggak tahu itu ustadz, habib atau kiai, pokoknya ada dai. Dia membolehkan kita mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, menghina Tuhan-Tuhan selain Allah. Logika dia, karena Tuhan-Tuhan selain Allah sudah hina, makanya boleh dihina. Maka kita bantah, justru Allah melarang kita menghina Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa? Masih ingat nggak, Pak? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Di dalam surah Al-An'am, ya. Kata Allah, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan selain Allah yang mengakibatkan penganutnya itu akan mencaci maki Allah tanpa ilmu, dengan penuh permusuhan. Mirip seperti apa, Pak? Seorang anak yang mencela orang tua, mencela orang tua temannya nggak terima, mencela orang tua dia. Ya, kita tambahin di surah Al-Ankabut ayat 46, kata Allah SWT, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Kita itu nggak boleh mendebat ahlu kitab kecuali dengan cara yang baik. Lihat, ahlu kitab itu orang kafir, Pak. Saya ulangi, ahlu kitab itu orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi. Kita nggak boleh mendebat mereka, kata Allah, kecuali dengan cara yang baik. Kalau kita debat dengan orang kafir aja disuruh berkata yang baik, maka kita bicara dengan saudara mukmin lebih berhak lagi dengan kata-kata yang baik. Debat sama saudaranya mukmin itu lebih berhak lagi kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ini namanya apa ini? Qiyas aula. Masih ingat? Saya pernah terangin nggak? Qiyas aula itu begini, Pak. Allah bersemayam di atas arsy.
Arsy Allah di mana, Pak? Di atas langit yang ketujuh. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Sebagian saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka menolak Allah ada di atas arsy. Bisa dilihat ceramah-ceramah ustadz-ustadz mereka, bisa dilihat di kitab-kitab mereka. Pertanyaan di kepala kita, ayatnya kan jelas Allah bersemayam di atas arsy. Rasulullah juga sering sumpah bahwa Allah itu di atas langit. Kok mereka menolak? Nah, sebelum mereka menolak, mereka itu mentamsil dulu. Dipikirkan di kepala mereka, Allah bersemayam di atas arsy. Dibayangkan sama mereka, manusia kalau bersemayam di atas singgasananya harus lebih besar daripada manusia, ya enggak? Nah, kita jawab, langit di atas bumi. Apakah bumi lebih besar daripada langit? Paham maksud saya, Pak? Makhluk aja bisa kita pahami demikian. Enggak melulu yang di bawah harus lebih besar daripada yang di atas. Apalagi Allah. Ini namanya qiyas aula. Apalagi? Mereka memahami kalau bersemayam, manusia bersemayam di atas singgasananya, itu butuh terhadap singgasananya, ya enggak? Harus nempel. Kalau singgasananya enggak ada, jatuh. Kita katakan, Bapak pernah lihat waktu ini nih, waktu sholat ini. Dulu ada itu kata-kata istiwa. Waktu istiwa itu kapan, Pak? Matahari pas di atas kepala kita. Bayangannya itu di bawah kaki kita, nggak condong kemana-mana. Itu namanya istiwa. Matahari istiwa di atas bumi. Saya tanya, matahari istiwa di atas bumi nempel nggak, Pak? Enggak. Makhluk bisa kita pahami demikian, apalagi Allah. Sampai sini paham, Pak? Jadi Allah bersemayam di atas arsy itu maknanya adalah ulu wartafa'a, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan tidak melazimkan harus nempel dengan arsy, dan tidak melazimkan harus arsy-nya lebih besar, tidak. Gitu. Dan tidak melazimkan yang di atas membutuhkan yang di bawah. Langit di atas bumi, langit butuh sama bumi? Tidak. Makhluk aja bisa kita pahami begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu qiyas aula, ya. Ya, kembali lagi ke sini. Kalau kita bicara dengan ahlu kitab aja diperintahkan oleh Allah suruh yang baik, maka kita bicara dengan saudara mukmin itu lebih berhak lagi kita bicara dengan baik. Kalau Bapak bicara dengan saudaranya itu harus dengan kalimat yang baik, maka istri lebih berhak lagi diperlakukan dengan baik, dengan lembut. Anak lebih berhak lagi kita perlakukan dengan baik, dengan lembut. Kadang-kadang, Masya Allah, di halaqah, di majelis ta'lim santun. Bapak berani nggak kentut sembarangan di sini? Hah? Itu kita kadang-kadang acting, Pak. Ketemu sama teman 3 jam, 2 jam sama rekan, itu acting, bisa menjaga diri. Itu bukan tolak ukur kita baik atau tidaknya. Kapan kita disebut baik? Ketika muamalah kita dengan istri, dengan anak di rumah itu baik. Itu baru menjadi orang yang baik. Nah kalau di rumah kan nggak bisa acting, Mbak. 24 jam, 48 jam, 72 jam bareng sama istri, ya kan? Nggak bisa tahan lama-lama acting. Kalau sama temen ketemu cuma setengah jam bisa acting, menjaga diri, ngomongnya santun, ya nggak? Nah, kita dinilai orang baik atau tidak dilihatnya dari mana? Bagaimana akhlak kita kepada istri, bagaimana akhlak kita kepada anak. Mana dalilnya? Kan ngomong agama nggak boleh berdasarkan asumsi, kan? Harus berdasarkan dalil. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya.
Tuh, Nabi yang bikin penilaian seperti itu. Makanya di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki suatu rumah tangga itu baik, Allah akan masukkan ke dalam rumah tangga tersebut lemah lembut. Itu tanda keluarga tadi Allah kehendaki jadi keluarga yang baik, lemah lembut, Pak. Suaminya lembut sama istri. Masya Allah, beruntunglah para istri yang ketika dia dapat suami dari awal nikah sampai sekarang tidak pernah merendahkan istrinya sama sekali. Bahkan dia husnuzan, kayaknya istri saya ini kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada saya deh. Kenapa? Istri saya kalau ngomong sesuatu, pengen sesuatu, Allah kasih. Saya minta apa, nggak dikasih-kasih. Ya nggak, Pak? Bapak minta nikah lagi, Pak? Nggak dikasih-kasih. Istrinya bilang, jangan nikah suami saya. Allah kabulkan. Berarti lebih dekat mana kita sama istri? Jangan-jangan istri kita lebih dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener nggak, Pak? Subhanallah. Ya, berbahagialah ya ketika punya pasangan hidup sama sekali tidak pernah merendahkan pasangannya. Nah, yang satu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita secara tidak disadari kita merendahkan anak kita. Merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih. Padahal dosa kita sama anak kita lebih banyak mana, Pak? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.